Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya kenal dengan bidadari? Kalau kenal berarti Baraya sudah mati. Tapi ceritanya begini Baraya, konsepsi bidadari itu sebenarnya sejak awal sudah keliru, sudah salah. Kalau misalkan kita mau merunut secara etimologis, maka yang dimaksud dengan bidadari itu adalah malaikat Jibril. Bukan wanita cantik bermata jeli yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang sangat baik hati setelah beliau meninggal. Kenapa seperti itu? Karena bidadari itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bidadari itu artinya widya, dari atau widya, dari. Widya atau widya itu artinya adalah pengetahuan, dari itu artinya adalah penyampai. Jadi penyampai pengetahuan atau penyampai pesan-pesan ilahiyah, penyampai pesan-pesan pengetahuan, begitulah kurang lebih. Jadi penyampai pesan ilahiyah itu tentu saja adalah Jibril, bukan wanita bermata jeli, kan seperti itu. Dari judulnya jelas yang dibahas itu bidadarinya umat Islam. Bukan bidadari umat lain. Bidadari itu dikenalkan oleh Quran dan juga kitab lainnya. Jadi kenal itu tidak harus mati dulu. Dan walau sudah mati, belum tentu juga bisa ketemu bidadari. Karena orang itu harus masuk surga dulu. Semoga Anda paham. Statement Anda itu tidak ilmiah. Di dalam kolom komentar, saya katakan argumen Pak Gembul tentang bidadari itu tidak logis dan tidak ilmiah. Namun dijawab oleh Pak Gembul, sayalah yang tidak logis, dan jauh dari ilmiah. Dan Pak Gembul memberi saran untuk tidak menggunakan logo logik di channel saya ini. Baiklah, tidak mengapa, saran itu sah-sah saja, tapi tentu sebelumnya saya juga akan membuat konten, untuk mematahkan argumen Pak Gembul, yang membahas tentang bidadari. Tentu agar dapat dibandingkan logika saya dengan Pak Gembul. Mari langsung saja, dan mari kita mulai. Konsep hur dalam Quran adalah wanita cantik jelita, untuk lelaki yang masuk surga. Jadi hur bukan Jibril. Mereka dua makhluk yang berbeda. Hur diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia adalah bidadari. Dan bidadari artinya wanita cantik jelita. Kosakata bidadari dalam kamus bahasa Indonesia, bukan diartikan sebagai penyampai pesan dewa. Jadi jika hur itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka yang sepadan adalah bidadari versi bahasa Indonesia. Logikanya begitu. Tapi saya akan ikuti maunya Pak Gembul. Menggunakan versi Sanskerta, yaitu bidadari adalah wanita cantik jelita, bertugas penyampai pesan dewa. Dan terkadang turun ke bumi menguji para pertapa dengan kecantikannya. Ini konsep dari kitab Hindu. Di sini Pak Gembul mau menyamakan antara makhluk yang bernama bidadari versi Sanskerta dengan malaikat Jibril versi Quran dikarenakan tugasnya sama, yaitu penyampai pesan, padahal makhluknya itu berbeda. Versi Sanskerta bidadari itu berjenis kelamin perempuan cantik jelita. Sedangkan malaikat Jibril itu tidak berjenis kelamin, jadi statement Pak Gembul bahwa bidadari itu Jibril itu tidak logis dan tidak ilmiah karena masing-masing kitab agama berbeda konsepnya. Dalam Quran hur dan malaikat Jibril adalah makhluk yang berbeda dan tugasnya pun berbeda pula. Sedangkan dalam kitab Hindu, bidadari itu adalah wanita cantik jelita, diperuntukkan buat laki-laki yang masuk surga, dan sekaligus juga penyampai pesan dewa, dan juga terkadang turun ke bumi menggoda keimanan para pertapa. Jadi sangat tidak relevan jika bidadari versi Sanskerta itu diartikan atau diterjemahkan jadi Jibril. Maka yang sepadan dan relevan adalah bidadari versi bahasa Indonesia yang artinya wanita cantik jelita. Hanya sebatas itu saja, sehingga hur dapat diterjemahkan adalah bidadari dalam versi bahasa Indonesia. Tugasnya sama bukan berarti makhluknya sama. Apakah Anda setuju? Contoh yang mudah saja, YouTuber Kiara, wanita cantik jelita. Dan Pak Gembul YouTuber juga. Apakah Kiara itu adalah Pak Gembul? Bagaimana menurut Anda? Apakah sudah cukup jelas? Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mengulas tentang bidadari, kita harus memahami sesuatu tentang dalil-dalil agama Islam.
Kita sekarang melihat sedikit dalam sudut pandang hermeneutika bahwa ketika dalil itu muncul, ketika ayat-ayat atau hadis-hadis itu keluar, itu kadangkala atau seringkali tidak sesuai dengan fakta realitasnya, kenyataannya, fakta objektifnya, tetapi disesuaikan dengan siapa yang menerima pernyataan atau fakta itu. Dan inilah adalah sesuatu yang seringkali luput dari pandangan ulama-ulama fikih, tetapi dianggap atau disikapi terlalu berlebihan oleh orang-orang sufi. Jadi maksudnya begini Baraya, kita melihat banyak sekali dalil-dalil atau nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang kontradiktif satu sama lain. Misalkan tentang dosa apakah yang paling besar. Setiap Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar, jawabannya beda-beda. Ada yang membunuh adalah dosa yang paling besar. Ada yang berzina adalah dosa yang paling besar. Setelah syirik tentu saja ya. Ada yang makan harta riba, itu adalah yang paling besar dan lain sebagainya. Kenapa setiap ada satu sahabat yang bertanya, jawabannya selalu berbeda? Demikian pun dengan apa amalan terbaik. Kadang-kadang Nabi bilang bahwa amalan terbaik itu adalah sholat, mendirikan sholat tepat pada waktunya, tidak lalai dan sebagainya. Ada juga jihad fisabilillah, itu adalah amalan terbaik. Ada yang mengatakan bahwa zikir itu jauh lebih berat timbangannya daripada jihad dan sebagainya. Bahkan seorang suami yang bekerja habis-habisan untuk menafkahi keluarganya, itu setiap satu nafkah yang diserahkan kepada keluarganya itu nilainya lebih tinggi daripada perjuangan orang-orang syuhada atau orang-orang mujahidin. Seperti itu juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya amalan yang terbaik dalam Islam itu apa? Kenapa ada begitu banyak versi? Kenapa ada banyak perbedaan dan sebagainya? Sebenarnya itu bukan perbedaan, karena sekali lagi masalahnya bukan apa fakta objektifnya, tetapi siapa yang menerima itu. Jadi siapa yang menerima itu tuh maksudnya gimana? Jadi begini Baraya punya sebuah wadah. Ada wadah yang kecil, ada wadah yang besar, ada wadah yang sangat besar. Baraya memiliki ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Bagaimana caranya untuk memberikan pengetahuan yang penuh kepada wadah kecil dan wadah besar? Wadah yang besar dikasih air yang sangat besar, wadah yang kecil airnya juga sedikit. Kalau airnya besar dia akan luber dan tetap saja pengetahuannya segitu-segitu aja gitu. Jadi fakta atau realitas atau sesuatu yang objektif itu tidak bisa diterima oleh setiap orang dalam kondisi yang sama. Karena apa? Karena penerimanya berbeda-beda. Makanya itu balik lagi ya, misalkan ke percontohan yang tadi. Dalam Islam itu seringkali digambarkan bahwa untuk masuk surga itu sulitnya luar biasa. Misalkan bahkan ketika orang sholat pun itu dipermasalahkan, sholat yang tidak khusyuk, sholat yang lalai, itu justru menyebabkan orang masuk neraka. Berarti susah sekali. Bahkan ketika misalkan, saya mohon maaf ya, kita pipis, kemudian pipisnya itu ceboknya nggak benar, misalkan, itu juga menjadi salah satu dosa yang sangat besar. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain ternyata masuk surga itu gampang, karena ada cerita-cerita di mana orang yang memberi minum anjing yang kehausan, tiba-tiba masuk surga gitu. Ada seorang yang sangat jahat luar biasa, kemudian dia memutuskan untuk tobat. Dia belum tobat, dia baru mencari-cari cara untuk melakukan tobat, padahal dosanya sedemikian besar. Dia masuk surga dalam hal itu. Kok jadi gampang masuk surga? Di sisi lain masuk surga susah, di sisi lain masuk surga begitu mudah. Karena apa? Karena sekali lagi ini bukan soal benar dan salah pandangan objektif dari satu realitas seperti itu, tetapi tergantung siapa yang menerima itu. Makanya di antara para sahabat itu sampai ada, setiap di antara para sahabat itu ada ilmu-ilmu yang tidak dipahami oleh orang yang lain. Misalkan Abu Hurairah mengatakan seperti ini, saya itu memiliki banyak sekali hadis, saya meriwayatkan banyak sekali hadis, ilmu pengetahuan dari Nabi. Sebagian saya kasih tahu kepada kalian dan kalian mengetahuinya, tetapi sebagiannya saya sembunyikan karena kalau saya sebarkan, saya akan digebukin, dipukulin, bahkan dipenggal. Jadi kalian semua akan memenggal saya seandainya saya memberitahukan ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad. Semua dalil yang dicontohkan itu tidak ada yang kontradiksi. Anda harus paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tidak sekaligus. Begitu juga apa yang dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Dosa besar itu banyak, namun dalilnya diriwayatkan di waktu dan orang yang berbeda, secara bertahap. Sehingga disusunlah perbuatan apa saja yang jadi dosa besar. Jadi bukan berarti kontradiksi. Sulit dan mudah masuk surga. Itu pun bukan kontradiksi. Semua ada hikmahnya.
Namun semua itu bukanlah mau dijadikan contoh untuk dilakukan, karena bisa saja kita bukan termasuk orang yang mendapat hidayah dan pertolongan. Dosa iblis adalah kesombongan, yaitu merasa diri lebih baik dari Adam alaihi salam. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam menjawab pertanyaan sahabat bukan dalam hal siapa yang sanggup menerimanya, tapi karena wahyu yang datang itu bertahap, karena setiap perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Tentang hadis yang tidak disampaikan Abu Hurairah itu, adalah berkaitan dengan hadis akhir zaman, yang penuh dengan fitnah. Jadi bukan masalah kontradiksi, atau masalah syariat. Kita tahu seperti apa hadisnya, namun kita bisa memprediksinya. Seperti informasi tentang satu negara, akan dikalahkan negara tetangganya, ini tentu akan terjadi fitnah permusuhan antar kedua negara. Begitu juga antar kelompok. Jadi bukan masalah wadah besar dan kecil yang akan menerima hadis tersebut. Nah, balik lagi, kalau memang sudah seperti itu, maka kita juga harus melihat, misalkan, ketika Tuhan itu menggambarkan dirinya, itu penggambaran Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu tidak terjelaskan, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tidak terdefinisikan, tidak dan sebagainya. Tetapi di sisi lain Tuhan menjelaskan bahwa dirinya maha melihat, punya wajah, punya kaki dan sebagainya. Bahkan dalam satu ayat, dalam satu kalimat ada satu yang kontradiktif. Misalkan Tuhan tidak ada yang serupa dengannya, dia adalah yang maha melihat dan maha mendengar. Katanya tidak ada serupa dengannya, tapi ada maha melihat dan maha mendengar. Kenapa bisa kontradiksi dalam satu ayat itu? Ketika bahasa-bahasa Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, biasnya memang seperti itu. Dan untuk menghilangkan bias, secara paksa memunculkan kontradiksi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan paradoks ketuhanan, misalkan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat olehnya dan sebagainya, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang muncul dari keinginan kita untuk menerjemahkan secara penuh bahasa Tuhan yang jelas tidak bisa kita pahami gitu. Jadi kan kosakata bahasa manusia itu terbatas, dengan bahasa lain aja kita nggak paham, apalagi dengan bahasa Tuhan. Tapi kita memaksakan itu sehingga kita memunculkan kontradiksi-kontradiksi yang semacam itu. Begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah memahami bahwa ternyata ayat itu akan kontradiksi jika Anda tidak paham, tapi Anda ternyata sok paham. Yang dimaksud Allah tidak serupa dengan apapun. Itu adalah wujudnya, agar manusia tidak membayangkan wujudnya dengan wujud selain Allah. Selain Allah itu, apapun yang terbayang itu sudah pasti bukan Tuhan. Lalu bagaimana melihat dan mendengar? Allah memperkenalkan zatnya dengan sifat-sifatnya, seperti maha penyayang, maha melihat, maha mendengar, dan seterusnya. Apakah itu artinya Allah sama dengan makhluk? Tidak, karena sifat itu tidak bisa dibayangkan sebagai bentuk Tuhan, atau bentuk makhluk. Adapun sifat-sifat Allah itu diberitahu agar manusia bisa mengenali Allah. Jadi tidak logis jika Tuhan itu baik wujud dan sifatnya tidak diketahui secara total. Apakah Tuhan melihat? Tidak tahu. Apakah Tuhan mendengar? Tidak tahu. Apakah Tuhan penyayang? Tidak tahu juga. Itu kan lucu. Apakah Tuhan mampu menciptakan batu, yang mana Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan dungu itu timbul dari orang yang tidak percaya adanya Tuhan pencipta. Bukan karena pembiasan terjemahan bahasa Tuhan. Jawabnya mudah saja Pak Gembul. Batu itu makhluk, mempunyai sifat berat ringan, dan ada dalam ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan itu, tidak memiliki ruang dan waktu, dan tidak serupa dengan apapun. Mengangkat batu dengan ukuran berat ringan itu adalah sifat makhluk. Berat ringan itu hanya dirasakan oleh makhluk. Bagi Tuhan tidak ada berat ringan. Apakah Anda sudah paham? Kemudian kita memahami apa yang dimaksud dengan bidadari. Untuk orang-orang yang levelnya 1 dan level 2, level keikhlasan budak dan level keikhlasan para pedagang, cerita-cerita tentang bidadari itu digambarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang sangat cantik, yang seperti ini, seperti itu. Kalau seseorang melakukan sesuatu maka akan dapat 72 bidadari dan sebagainya, begitu. Itu adalah motivasi atau dorongan untuk seseorang melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau misalkan orang dengan abstraksi yang sederhana, yang rendah, kemudian dia diajak untuk melakukan kebaikan, kan dia gak bisa dijelaskan dengan sesuatu iming-iming yang di luar abstraksinya dia, di luar nalarnya dia. Maka gimana caranya agar dia didorong untuk bisa melakukan kebaikan adalah dengan mempersonifikasikan satu fenomena atau satu keadaan yang dia tidak pahami, tapi kemudian diturunkan agar dia menjadi paham.
Begitu. Bidadari mungkin sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang jauh lebih kuat, tapi gara-gara dia harus disampaikan kepada orang yang kemampuan abstraksinya rendah, maka dia harus dijabarkan sebagai perempuan cantik bermata jeli. Begitu kurang lebihnya. Dan kalau Baraya masih agak bingung dan meragukan apa yang saya sampaikan, ya tidak apa-apa, no smoking. Tapi saya tambahkan dua argumentasinya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dalil utama terkait dengan sorga itu adalah pernyataan bahwa sorga itu yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan bahkan oleh para wibu paling halu sekalipun, yang imajinasinya paling tinggi sekalipun, sorga itu gak terjangkau. Itu adalah dalil utama tentang sorga. Benar-benar tidak bisa kita pikirkan kenikmatannya dan sebagainya. Bahkan ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang paling bisa kita bayangkan tentang keindahan dan sebagainya itu adalah 1% dibagi seluruh manusia dari kenikmatan surga yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Jadi intinya surga itu tidak bisa dijelaskan. Tapi kemudian kenapa digambarkan jadi ada bidadarinya, ada dipannya yang berwarna emas, ada pintu gerbang dan sebagainya? Ya itu adalah ketika orang-orang gagal untuk bisa mengabstraksikan sesuatu yang sangat transenden, dijelaskan dengan sesuatu yang lebih profan, lebih terlihat, lebih nyata seperti itu. Jadi bidadarinya mungkin saja tidak benar-benar seperti itu, tetapi menjadi seperti itu agar orang-orang yang abstraksinya rendah itu mendapatkan motivasi agar dia melakukan hal yang baik. Itu argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua itu adalah bahwa misalkan bidadari itu hanya disampaikan kepada para pria. Kan ada perdebatan di antara para ulama, ya, apakah kalau perempuan masuk surga dia dapat bidadara atau bagaimana dan sebagainya. Ya kemudian memunculkan banyak perdebatan. Karena apa? Karena tidak disebutkan di dalam dalil, tidak disebutkan di dalam nas apakah perempuan mendapatkan bidadari atau tidak, bidadara atau tidak gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang bidadari itu sebenarnya tidak ada dalam realitasnya. Mungkin ya dalam realitas. Kenapa seperti itu? Tapi bidadari itu hanya ada untuk memberikan motivasi, dorongan untuk melakukan kebaikan. Karena laki-laki itu selalu menginginkan perempuan cantik dan berjumlah banyak, laki-laki ya, maka dia akan diiming-imingi, dimotivasi dengan abstraksi yang seperti itu. Sedangkan perempuan tidak pernah menginginkan laki-laki yang banyak dan cakep-cakep dan menjadi miliknya semuanya, gak ada. Atau sedikit sekali perempuan yang memikirkan hal seperti itu. Karena tidak ada atau sedikit sekali, maka gambaran di dalam Al-Quran tidak mendorong manusia untuk berpikir ke arah sana. Tidak memotivasi perempuan dengan cara seperti itu. Begitu. Kereta lewat. Jadi ternyata keberadaan bidadari itu ternyata bisa ada, bisa enggak gitu. Kalau misalkan jenis kelaminnya ini menjadi enggak ada, jenis kelaminnya itu menjadi ada. Kalau misalkan tingkat religiusitasnya segini, maka bisa menjadi ada, bisa menjadi tidak ada, atau bentuknya menjadi ini dan sebagainya, begitu. Makanya kalau misalkan teroris bisa melakukan hal yang seperti itu, ngebom demi bidadari dan sebagainya, ya karena keinginannya itu hanya sebatas pada bidadari dapat 72 biji gitu. Ya, jadi kemampuan abstraksinya sampai segitu saja. Jadi kalau ada ustadz atau ulama yang menjelaskan tentang bahwa kalau kamu bersedekah sekian nanti akan dapat sekian, ya itu abstraksinya sampai sebatas itu saja. Sekali lagi, itu bukan berarti salah, karena setiap orang memang harus mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dia dalam menangkap informasi itu atau pengetahuan itu. Kalau bejananya sebesar ini, ya mau dikasih air segimana banyak pun, dia daya tampungnya hanya segitu. Oke, berarti itu saja ya, karena sekarang pesawatnya lewat. Terjemah dan tafsir di Quran tentang hur atau bidadari sangat jelas tertulis. Tidak ada bias dan tidak ada yang salah tafsir. Andalah yang tidak paham. Anda bisa saja menggunakan teori kemungkinan, di mana anak madrasah juga bisa seperti itu. Ternyata Anda tidak mengerti maksud penjelasan makom ikhlas itu. Semua itu hanya untuk pengibaratan saja. Orang yang menghitung untung rugi bersedekah itu ibarat seperti pedagang. Bukan berarti orang itu tidak mampu menerima ilmu amal ikhlas. Bukan karena orang itu punya wadah kecil, tapi sebenarnya tidak belajar tentang apa itu ikhlas. Gambaran tentang bidadari itu datangnya dari Quran. Informasi itu bukan untuk level tingkatan manusia, tapi untuk semua orang, dan bukan untuk iming-iming, agar orang mau berbuat kebaikan. Pak Gembul dalam hal ini salah dalam menafsirkannya. Anda tidak paham dalil surga tidak bisa dibayangkan. Itu maksudnya surga itu adanya di luar dunia akal manusia. Contoh mudah saja, orang pedalaman tidak akan pernah bisa terbayang ayam KFC itu seperti apa,
tapi ciri-cirinya tahu ayam dan tepung. Dia tidak akan bisa membayangkannya sesuai aslinya. Begitu juga surga. Aslinya tidak dapat terjangkau akal, tapi cirinya diberitahu Quran, ada istana, ada tingkatan, ada pakaian, ada bidadari, ada sungai, dan lain-lain. Dan begitu juga dengan bidadari. Tidak bisa digambarkan dengan akal aslinya. Dan Quran telah memberitahu ciri-ciri bidadari itu. Artinya surga dan bidadari itu bukan berarti tidak ada petunjuk sama sekali akan keberadaannya di surga. Jadi teori kemungkinannya Pak Gembul benar-benar tidak logis. Akan ada banyak kemungkinan disebabkan argumen bidadari itu tidak ada ciri-cirinya sama sekali. Bisa saja bidadari itu pria, atau waria, atau tidak berjenis kelamin apapun. Bentuknya bisa juga acak-acakan. Ya terserahlah namanya juga mungkin. Anda gagal paham. Gambaran bidadari itu ada kaitannya dengan wanita dunia. Karena dijelaskan, wanita dunia yang masuk surga, itu kecantikannya akan melebihi bidadari. Ini bukti bahwa bidadari itu adalah wanita cantik jelita. Namun seperti apa kecantikan bidadari, itulah yang tidak dapat diimajinasikan. Dan tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Gambaran umum tentang bidadari itu jelas di Quran dan diperuntukkan untuk semua orang dengan imajinasi yang sama sesuai yang ada dalam Quran. Tapi khusus untuk Pak Gembul imajinasinya kan beda. Bahkan mungkin tidak mendapatkan bidadari yang digambarkan Quran tersebut. Karena teori kemungkinannya bidadari itu tidak ada. Itu sangat berlaku bagi dirinya sendiri. Teori kemungkinan bahwa bidadari itu sebenarnya tidak ada. Adanya hanya untuk motivasi atau iming-iming agar para pria berbuat kebaikan. Ini teori paling lucu sedunia. Gara-gara mengira Tuhan tidak adil. Katanya, bidadari ada, lalu kenapa bidadara tidak ada? Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk pria dan wanita. Kehendak Allah itu mutlak, dan pasti yang paling baik untuk hambanya, tapi saya akan jelaskan logikanya. Jika diadakan bidadara, itu artinya wanita akan poliandri bersama bidadara. Bagaimana dengan suaminya? Apakah Pak Gembul setuju istri Pak Gembul punya banyak bidadara? Lalu apakah akan dikumpulkan semua? Suami, istri dan bidadara-bidadari? Apakah mereka bersenang-senang satu sama lain? Kan tidak ada syariat lagi. Apa tidak sekalian juga ada LGBT? Apa Anda sudah paham? Apa yang menjadi ketetapan Allah itulah yang terbaik dan logis. Jika Anda katakan bahwa bidadari itu hanyalah iming-iming saja, atau motivasi kepada para pria, maka Anda sudah mengatakan Allah berbohong. Karena di Quran ada dijelas dan disepakati oleh para ulama, bahwa bidadari benar-benar ada wujudnya, berupa wanita cantik jelita. Atau dengan teori kemungkinan Pak Gembul bahwa hur itu bukan wanita cantik jelita seperti yang ada di Quran dan hadis, maka dalil-dalil itu hoaks namanya. Anda harus bedakan antara abstraksi dengan dalil. Orang sedekah berharap balasan dari Allah itu, bukan berarti dia memiliki abstraksi rendah. Karena itu sesuai info dari dalil. Jadi bukan dia yang ingin berpikiran abstraksi seperti itu. Tapi dalillah yang memberikan info akan balasan dari Tuhan yang disembahnya. Lalu jika dia diberikan info lagi bahwa beramal karena cinta Allah itu akan dapat balasan yang lebih baik lagi, maka dia pun pasti beramal seperti itu. Bukan berarti dia abstraksi lebih tinggi. Karena semua itu info dari dalil yang diberikan Allah. Semoga Anda paham antara abstraksi dengan dalil. Namun pasalnya Anda sudah terobsesi, bahwa dalil itu diberikan sesuai dengan wadah besar kecil si penerima. Sehingga Anda katakan orang ada yang memiliki abstraksi rendah dan terbatas. Dan abstraksi yang tinggi itu seperti Anda, begitu kan? Yang mampu membuat teori kemungkinan yang sangat tidak logis, tidak ilmiah dan juga lucu. Wallahu a'lam, salam logik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.